Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lifta Sukri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 aspek perkembangan dalam pendidikan. Yang kedua itu pendidikan pranatal, yang ketiga pendidikan pasca natal. Pertama itu menjelaskan 8 aspek pendidikan. Yang pertama, aspek ideologis diartikan sebagai pola gagasan yang mengarahkan dan menggerakkan tindakan dalam pendidikan dipandang sebagai sistem nilai atau keyakinan yang mengarahkan dan menggerakkan suatu tindakan sosial. Yang kedua itu aspek filosofis. Filsafat pendidikan meliputi aspek-aspek tertentu dalam kajiannya. Aspek-aspek tersebut akan memudahkan seseorang untuk lebih mengetahui hakikat belajar secara mendalam. Yang ketiga, aspek psikologis. Proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Yang keempat, aspek pedagogis. Pedagogis secara arti khusus adalah suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani paedos yang berarti anak laki-laki, dan pedagogos ialah mengantar, membimbing. 5 aspek ekonomis adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomis itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan perkembangan yang tentunya impaknya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang keenam itu aspek sosiologis, yaitu pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Yang ketujuh, aspek teknologis adalah aspek yang berkaitan dengan proses perkembangan teknologi dan pengoperasian proyek setelah proyek selesai. 8 aspek politis diartikan bersifat politis, artinya segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut peraturan pemerintahan yang di dalamnya termasuk sistem kebijakan. Yang kedua itu pendidikan pranatal, dapat dipahami sebagai usaha sadar diri calon orang tua khususnya ibu dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada janin sampai lahir dengan tujuan untuk menciptakan kepribadian yang baik, kecerdasan emosional, dan inteligensi. Yang pertama itu memilih calon suami yang baik. Memilih calon suami yang baik, yang pertama itu karakter luhur dan moral yang baik. Yang kedua, memilih pengetahuan tentang Al-Quran. 3, perlu untuk mengenalnya. 4, keturunan. 5, harta dan pria yang subur. Kedua, menjaga kondisi makanan bergizi, olahraga rutin, perbanyak minum air putih, dan kelola tidur dengan baik. Yang ketiga itu pendidikan pasca natal. Yang pertama, fase usia anak 0 sampai 3 tahun. Bayi lebih interaktif, sedang pada tahap mencari, menemukan, menjelajah. Dalam fase ini juga anak mulai kelihatan mandiriannya, seperti mulai bisa duduk sendiri, merangkak, mulai berdiri sendiri dan berjalan. Gigi juga sudah mulai tumbuh banyak, mengoceh, serta perlahan semakin mengerti apa yang dilakukan orang dewasa. Yang kedua, prasekolah 4 sampai 6 tahun, yaitu mampu menyanyikan lagu-lagu atau membacakan puisi dan ingatan mereka, dan untuk menceritakan kisah-kisah sederhana dengan menggunakan kalimat lengkap. Kosakata anak berkembang pesat. Yang ketiga itu masa usia sekolah 7 sampai 13 tahun. Perkembangan komunikasi pada usia anak ini dapat dimulai dengan kemampuan anak mencetak, menggambar, membuat huruf atau tulisan yang besar, dan apa yang dilaksanakan oleh anak mencerminkan pikiran anak dan kemampuan anak membaca di sini sudah muncul. Yang keempat itu masa remaja. Pada usia ini pola pikir sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih positif. Terjadi konseptualisasi, mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa di dalam masa remaja. Di dalam masa remaja ini terdapat 3 remaja, yaitu masa remaja awal 11 sampai 14 tahun. Fase remaja ini awal terjadi dalam rentang usia 11 sampai tahun. Pada masa ini anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Contohnya anak mulai memperhatikan munculnya rambut ketiak dan kemaluan, pertumbuhan payudara dan keputihan.
kedua, masa remaja Madya 15 sampai 18 tahun. Tahap ini remaja membutuhkan kawan-kawan remaja senang jika banyak teman yang mengakuinya. Ketiga, masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini individu mulai stabil dan mulai memahami arah hidup dan menyadari hidupnya. Tugasnya yaitu mencapai hubungan lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai seorang wanita dan pria, menerima kondisi fisik, memakainya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, masa dewasa. Pertama, masa dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Masa di mana individu siap berperan dalam bertanggung jawab serta menerima kedudukan dalam masyarakat dan menjalin hubungan sosial masyarakat. Tugasnya yaitu memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian sosial, belajar membangun rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua itu masa dewasa Madya 40 sampai 60 tahun. Individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan mencakup baik sehingga mencakup stabil dan matang secara emosinya. Tugasnya yaitu untuk keberhasilan dan kebahagiaan. Yang ketiga itu masa dewasa akhir 60 sampai akhir. Disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Tugasnya yaitu menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiun, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.